Apakah kalian tahu bahwa Candi Borobudur merupakan candi yang memiliki corak Buddha? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di negara Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur yang mengatakan bahwa kepala-kepala suku yang ada di Indonesia terkesan untuk belajar agama Hindu di India. Kemudian, mereka mengundang para Brahmana dari India tersebut untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus melegitimasi kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Para Brahmana ini kemudian diangkat oleh kepala suku sebagai penasihat kepala suku. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dimulai dari lingkungan istana yang kemudian menyebar ke masyarakat. Namun, teori ini diragukan karena para pendeta Hindu pantang untuk menyeberangi lautan. Yang kedua ada teori kesatria. Menurut teori ini, di India sering terjadi peperangan antar golongan. Para prajurit yang kalah pun dalam peperangan meninggalkan India dan sampai ke Indonesia. Nah, disinilah terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Namun, teori ini dinilai memiliki kelemahan karena tidak ditemukan bukti-bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom, mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India yang berasal dari kasta Vaishya. Para pedagang India tersebut pindah ke Indonesia, menikah, dan menghasilkan keturunan, dan melalui interaksi tersebut terjadilah penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Namun teori ini diragukan kebenarannya karena jika para pedagang berperan aktif dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu, pusat-pusat kebudayaan semestinya berada di wilayah perdagangan, seperti pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya. Pada kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terdapat di kedalaman. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra mengatakan bahwa kaum Sudra atau kaum pengangguran meninggalkan India dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Dan yang terakhir ada teori arus balik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal budaya Hindu-Buddha melalui beragam aktivitas. Salah satunya melakukan perdagangan di India dan berhubungan dengan kaum Brahmana di sana. Ada juga yang membawa pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia sekembalinya dari menuntut ilmu di India. Banyak orang yang lebih meyakini teori arus balik ini. Meski demikian, teori ini masih memerlukan banyak bukti untuk memperkuat kebenarannya.